Oke, kita akan ngomongin soal mereview produk. Anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDIP Mufti Anam, menyoroti kasus konten kreator di bidang kuliner atau food vlogger yang menurutnya sudah meresahkan masyarakat. Menurut Mufti, para konten kreator ini muncul karena lemahnya pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Yang hari ini sedang juga menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi para konsumen-konsumen kita. Panjenengan tahu akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review produk skincare dan juga makanan. Kalau panjenengan tahu bahwa hari ini baru 2 hari yang lalu ada namanya Code Blue. Dia melakukan review terhadap makanan yang kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan ternyata diperas 350 juta kalau tidak salah. Bapak bisa cek itu. Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah. Ada ketidakhadiran pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita sehingga kemudian ada celah. Ci, ini tolong saya punya produk makanan, tolong di review terus endorse di up di Instagramnya Cimehong ya. Saya harus coba dulu. Harus coba dulu? Harus coba dulu? Iya, kalau saya ya. Kalau yang lain kan tergantung bayaran. Oh ini saya langsung bayar di muka nih? Bisa? Enggak, saya harus coba. Oh, walaupun dibayar, Cimehong bilang itu nggak enak, nggak bisa langsung endorse? Enggak. Oh, nggak otomatis? Boleh nggak coba ini, Coba apakah ini enak nggak? Silakan. Silakan Ci. Ya. Punyanya Cing Abdel Iya, nih. Baru usaha. Ya. Fresh from the oven ya. Gimana? Menurut Cimehong, gimana rasanya? Nggak begitu sih. Kurang oke gitu? Kurang. Kalau buat di endorse di medsos nggak bisa buat Cimehong? Enggak. Yo. Di medsos saya ya. Iya. Mungkin di orang lain bisa. Tapi kalau saya. Jadi kalau nggak cocok di lidah Cimehong nggak mau upload di medsos? Enggak. Walaupun dibayar? Iya. Kalau saya memang udah ini orang tahu kok kejujuran saya Pak. Enggak kayak yang lain-lain ya. Iya. Kan memang kerjanya itu. Kalau saya kan, Iya. saya kan jualan. Iya, iya Bukan- benar. Jadi orang pasti percaya sama Cimehong, kalau bilang Iya. enak ya pasti enak. Tapi kan sih kayak tadi ya, liputan kalau banyak juga sekarang nih kasus-kasus review jelek makanan akhirnya bahkan usahanya sampai bangkrut. Nah sebenarnya tips review makanan yang misalnya kalau nggak enak ya jangan di medsos di kor-kor Iya, sampai iya, juga iya, menjatuhkan iya. usaha orang. Itu gimana sih, Ci? Ya kayak saya, cuman ya susah ya orang namanya cari makannya. Jadi harus ya seperti yang tadi dari pemerintah tuh harus ada satu aturan yang Ya. melarang food blogger ya, selebgram Ya. tuh mereview dengan membandingkan, menyebutkan. Dengan produk sejenis Iya. dari Produk yang lain orang. itu Tinggal nggak dia enak, kalau ya gitu. tinggal dia ngomong ini, oh ini misalnya kan memang kan dia dibayar, Ya. bilang ya ini enak-enak kayak iklan biasa aja. Iya. Ya. Kalau nggak ada aturan begitu, yang follower selebgram, food blogger yang punya follower banyak, iya. nah itu menang dong dengan Iya, iya. semenang-menang menjatuhkan bisnis orang Iya, lain. jadi kalau bilang bahwa ini Iya. enak, yang itu nggak enak ya otomatis orang akan bilang bahwa Nggak, iya iya. nggak sehat ya persaingannya, Iya, nggak fair. kayak ini terasa di ini saya agak gimana karena Oh, ini saya ada boleh obat. minum, Ci, Iya. silakan. Nah kebetulan saya minta endorse air putihnya. Sampai air putih aja di endorsein ya Iya, sih. iya. Pokoknya apapun itu dicoba di endorse. Tapi Iya, ya itu ternyata memang ya harus santun juga. Betul. Jangan sampai Iya, jatuhin iya, orang lain iya. Ci. Harus fair. Kalau Kasian. mengendorse barang A ya nggak usah nyenggol barang B. Nggak usah nyenggol. Iya betul. Kayak Ya. kita kembali lagi ke Silakan. kursi, silakan Cimehong. Jadi kalau kayak ini ya, kalau kayak jualan gitu kan, kalau kita sering lihat iklan, ini kecap nomor 1, semuanya bilang nomor 1, ya mendingan kayak gitu daripada kita nge-review jelek punya orang. Iya, dengan menyebutkan merek bandingin itu kan. Itu jangan. Kalau menurut saya ya, jadi pemerintah harus ada satu Tegas gitu ya? tegas gitu. Ya. Nah, Ya. kalau Pak Jamie, strategi bertahannya di tengah media sosial tadi ya, kalau media sosial bisa jualan banyak, tapi di sisi lain juga kalau dapat review jelek, Ya. dibilang netizen nggak oke, bisa bahkan juga banyak yang tutup usahanya. Itu Ya. gimana, Pak Jim? Jadi kan banyak faktor ya orang tuh mau beli. Salah satu kan tadi harga gitu. Harga itu bukan berarti harus murah terus karena orang juga akan ngelihat Kualitas. quality kan. Ya. Kalau misalnya kualitinya tinggi, orang juga banyak yang berani bayar mahal.
Ya. Tapi kalaupun misalnya harganya terjangkau, kemudian kualitasnya tinggi, tanpa ada inovasi dalam kita promote juga tentunya itu akan menjadi masalah. Salah satu cara yang terdepan sekarang adalah menggunakan influencer. Karena influencer itu tentu nanti orang trust gitu ya. Trust, mereka percaya bahwa ini barangnya betul-betul bagus, sehingga mereka akan beli karena influencer itu mengatakan bagus. Seperti yang tadi Chie Hong sampaikan, dan semakin objektif seorang influencer itu akan semakin nanti menjadi acuan. Bahwa oh ini Chie Hong nih selalu objektif. Kalau yang bagus dibilang bagus. Anak Yang review enak, gitu ya iya, kalau honest kata review, betul. netizen. Kalau anak-anak netizen sekarang kan gitu kan. If it's honest review, dan jadi menjadi banyak yang follow. Dan itu sangat dibutuhkan sekarang ini. Karena selain daripada tadi strategi-strategi tadi, orang tentu sekarang dengan social media ini akan melihat apa komentar orang lain, apa review orang lain. Tadi sekedar review yang jelek itu nggak enteng gitu ya. Itu akan mengakibatkan dampaknya itu bahkan sangat ada dahsyat. sampai tutup usahanya. Persis, hanya gara-gara video 1-2 menit dari orang terus sampai terdampak tutup usahanya. Padahal selera orang kan beda-beda juga Iya, kan. Iya, betul. Itu nggak fair. Nah, ya silakan Cik. Iya, seperti yang tadi itu kan, saya rasa nggak enak. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ya enak, dibilang enak kasihnya gitu kan ya. Betul, Jadi nggak bisa satu orang tuh kasih nilai begini. Iya. Iya kan? Ya no. Terus kayak seperti saya, besoknya dia jualan. Oh, ini pengalaman pribadi Chie Hong ya. Iya, yang kayak Mbak Putri, saya mau ke Mbak Putri dulu ya. Mbak Putri, ini kan tadi dibilang ternyata penurunan belanja itu terjadi di semua kelas. Tapi apakah datanya juga udah masuk ke perbelanjaan daring tadi online? Apakah itu masuk juga? Ada penurunan? Nah, kita tuh banyak pakai data dari BPS dan Bank Indonesia, itu mungkin secara daring belum terjangkau semuanya ya gitu. Oh, oke. Jadi mungkin harus dilihat lebih jauh kan. Soalnya data untuk mencari tahu belanja daring itu susah. Kami berusaha untuk mencari ke dua toko daring itu ya. Saya nggak sebut nama gitu kan ya. Itu hanya menyebutkan bahwa misalnya saat tanggal kembar itu transaksi meningkat sekian volumenya, tapi ya bukan Tanggal-tanggal cantik itu ya. Momen-momen itu ya. bukan nilainya, bukan volumenya. Kemudian saat lebaran tahun lalu juga naik gitu kan, agak susah juga ya membandingkan apakah misalnya orang belanja daring itu bisa tapi ternyata pay letter gitu kan. Itu juga bisa dilihat lagi gitu lebih dalam. Termasuk penurunannya Mbak Putri, apakah tadi kan salah satu yang jadi faktor utama turunnya daya beli karena kelas menengahnya turun kelas. Nah, tapi kalau di kelas menengah ke atas itu ada penurunan juga atau enggak dari datanya? Kalau yang dari peritel tuh iya turun, lebih turun dan tumbuh terbatas begitu. Jadi istilahnya rem belanja itu juga terjadi di semua kelas ya? Betul. Ya. Sebenarnya data-data yang seperti ini yang bisa kita himpun dari tahun ke tahun itu sebenarnya antisipasinya apa sih yang diharapkan dari pemerintah? Data kan sudah ada nih terjadi, ini sebenarnya antisipasinya seperti apa? Kebijakannya gitu ya? Ya kalau misalnya tadi penyebabnya misalnya gaji stagnan, ya pemerintah juga intervensi ya untuk misalnya UMP terus bisa dinaikkan secara kontinu, jangan sampai nilainya ada di bawah inflasi gitu kan. Terus untuk mendorong daya belanja lebih tinggi lagi ya, kemarin sih pemerintah mencontohkan misalnya dengan ini kan mau tiket pulang lebaran itu kan, diskon tol lebaran gitu, jelang tol lebaran itu. Ya, harus ada antisipasi sebenarnya. Kalau dari asosiasi apa yang dilakukan? Saya rasa memang perlu kerjasama yang erat ya antar pemangku kepentingan. Jadi di asosiasi ini kita sekarang ini lagi erat-eratnya nih kerjasama sama pemerintah, baik itu di tingkat Menko maupun juga Menteri Perdagangan. Kita luncurkan beberapa program. Akhir tahun lalu kita luncurkan program Epic yang intinya memang promosi, kemudian kasih diskon, dan juga mendorong supaya orang belanja, terutama belanja di dalam negeri. Karena kan ada kecenderungan juga, terutama yang kelas menengah atas ya, mereka kalau mau belanja ya belanja ke negara tetangga gitu. Nah, kenapa nggak belanja di dalam negeri? Terus juga kita juga berharap bahwa pemerintah ini bisa mendukung berbagai stakeholder yang ada di dalam. Contohnya UMKM.
Ya. Karena kan gimana pun kan kita mau meningkatkan kelas dari UMKM. Kalau UMKM itu dikasih insentif dan seterusnya itu akan sangat membantu. Ditambah lagi tadi mungkin Mbak Putri udah juga memberikan beberapa tips juga ya. Kan ini insya Allah gaji ke-13 akan cair untuk ASN, THR juga akan cair, itu juga akan mendorong itu daya beli ya. Nah kalau dari Cimehong kasih tips ke pelaku usaha, kan kalau sekarang kan momentumnya Ramadan, Lebaran, mau tidak mau memang ada peningkatan rata-rata di momen ini. Nah setelah itu biasanya flop, turun lagi. Ada tips nggak Cimehong untuk para pelaku usaha gimana tetap menjaga atau tetap menaikkan penjualan setelah Lebaran? Ya terus konsisten, sosmed. Viral lagi. Bikin konten-konten yang menarik gitu loh. Jadi konten-konten menarik. Iya. Viral itu nggak mengenal momen-momen apa gitu ya, Ci? Misalnya Lebaran doang gitu, enggak ya? Enggak. Saya viralnya kan karena bantu talent. Iya, betul. Kalau saya lihat memang konten dari Cimehong, karena saya juga follow gitu, dia lebih genuine, natural, kasih lihat tempat produksinya gitu. Jadi lebih relate mungkin ke konsumen ya. Jadi bisa dimanfaatkan media sosial ya intinya. Harus sekarang zamannya media sosial. Oke, jadi semangat untuk para pelaku usaha termasuk juga masyarakat yang berjuang untuk rem belanja tapi ingin meningkatkan daya beli juga. Ini harapannya ya harus ada kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan lah ya kalau bicara soal ini. Terima kasih banyak sekali lagi Cimehong. Terima kasih Mbak Jimmy, terima kasih juga Mbak Putri. Terima kasih. Berikutnya saudara kami kembali dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana. Kita akan bahas aktivis kontras protes saat rapat RUU TNI yang berlangsung tertutup sesaat lagi. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa harus tetap latih.